Shalom teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yaitu kurikulum dalam konteks manajemen pendidikan formal. Ini adalah slide judul kita. Fokus utama kita pada kurikulum yang ditempatkan dalam konteks manajemen pendidikan formal. Penempatan kata manajemen di sini sangat penting. Ini menekankan bahwa kurikulum tidak hanya sekedar dokumen statis, tetapi sebuah sistem dinamis yang harus direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dievaluasi secara profesional dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada slide kedua ini, saya mulai dengan definisi dasar dari latar belakang yang saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dengan cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada slide kedua ini, kita melihat definisi dasar yang menjadi latar belakang kurikulum sesuai dengan definisinya, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengerjakannya. Intinya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, sebagai guru, sebagai acuan penilaian untuk mengukur pencapaian siswa, dan yang paling penting di era modern sebagai alat pembentukan karakter peserta didik yang utuh. Tujuan akhirnya sangat jelas, yaitu membekali pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan kebutuhan zaman, perkembangan iptek, dan tuntutan budaya bangsa. Untuk memandu pembahasan kita hari ini, saya telah merumuskan 4 poin utama. Yang pertama, apa pengertian kurikulum? Yang kedua, apa prinsip dan fungsi kurikulum? Yang ketiga, apa saja komponen dan tujuan kurikulum? Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia? Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama mengenai definisi kurikulum. Pengertian kurikulum dapat dilihat dari 3 perspektif. Pertama, secara etimologi, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang berarti berlari atau run. Kurikulum secara harfiah adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga finish untuk mendapatkan medali. Dalam pendidikan, siswa adalah pelari dan kurikulum adalah jalur atau pengalaman belajar yang harus ia tempuh untuk mencapai tujuan akhir. Pasal 1 ayat 19 memberikan landasan formal mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Ini adalah dokumen resmi yang menjadi dasar hukum. Ketiga, 3 konteks kurikulum menurut Allen Woodworth. Kurikulum dapat dimaknai dalam 3 hal yang berbeda. Yang pertama, sebagai mata pelajaran atau course of study, yaitu daftar subjek yang harus diambil siswa. Ini pandangan yang paling sempit. Yang kedua, pengalaman belajar, learning experience. Ini pandangan yang paling luas, mencakup seluruh pengalaman yang dialami siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, di bawah bimbingan sekolah. Yang ketiga, rencana program, learning plan, dokumen yang tertulis, terencana tentang apa yang diajarkan. Kesimpulannya, kurikulum adalah segala bentuk kesempatan pengalaman belajar yang dituangkan dalam rencana, perorganisasian, metode, hingga evaluasi sebagai pedoman mencapai tujuan pendidikan tertentu. Slide kelima, manajemen kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip utama untuk memastikan pengelolaan berjalan efektif dan seimbang. Yang pertama, produktivitas. Itu hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum harus dipertimbangkan. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus menghasilkan lulusan yang memiliki nilai tambah dan mampu berkontribusi. Hasil pendidikan yang optimal adalah prioritas utama. Yang kedua, demokratisasi, yaitu menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Pelaksana kurikulum harus bersifat terbuka dan partisipatif. Ini berarti menempatkan semua pihak, pengelola, pelaksana, yaitu guru, dan subjek didik, yaitu siswa, pada posisi yang seharusnya, di mana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kooperatif, yaitu kerjasama positif dari berbagai pihak yang terlibat. Keberhasilan tidak dapat dicapai sendiri. Prinsip ini menegaskan perlunya kerjasama positif dari semua pihak yang terlibat.
yaitu guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sinergi ini menjamin kurikulum dapat diimplementasikan secara holistik. Dan yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, yaitu mempertimbangkan pencapaian tujuan kurikulum secara optimal. Kurikulum harus mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yaitu waktu, tenaga, dan biaya secara hemat dan tepat. Keseimbangan antara hasil maksimal dan penggunaan sumber daya minimal harus dipertimbangkan. Dan yang kelima, mengarahkan visi dan misi, yaitu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Kurikulum adalah kompas organisasi. Ia harus secara konsisten mengarahkan seluruh kegiatan dan program pendidikan agar selaras dengan mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Slide ke-6 yaitu fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah siklus yang berkelanjutan yang kita kenal dengan siklus POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu pemilihan tujuan, strategi, kebijakan, program, prosedur, dan standar untuk mencapai tujuan. Tahap awal yang paling krusial ini mencakup pemilihan tujuan, penentuan strategi, kebijakan, dan penetapan standar yang dibutuhkan. Perencanaan yang matang memastikan kejelasan arah. Dan yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif agar dapat bekerja sama secara efisien. Mengatur dan mengalokasikan sumber daya, yaitu manusia, anggaran, fasilitas, serta membangun hubungan yang kerjasama yang efektif. Ini adalah upaya untuk melengkapi rencana dengan susunan organisasi pelaksana yang sangat jelas. Dan yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, yaitu menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai sasaran dengan memberikan motivasi. Fungsi yang paling utama karena berhubungan langsung dengan orang-orang ini adalah tahap implementasi, yaitu menggerakkan seluruh anggota kelompok, guru, dan staf melalui pengarahan dan pemberian motivasi agar rencana menjadi kenyataan. Dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Ini memastikan semua fungsi berjalan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Tahap evaluasi dan umpan balik, tujuannya adalah memastikan bahwa semua fungsi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengevaluasi apakah tujuan pendidikan telah tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan menjamin keberlanjutan kualitas. Dan slide ke-7 yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum di Indonesia memiliki tingkatan hierarki yang paling luas hingga yang paling sempit, dan semuanya harus saling mendukung. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yaitu TPN. Tujuan paling umum yang menjadi pedoman setiap usaha pendidikan untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, berakal mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan tertinggi menjadi pedoman seluruh usaha pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3. Tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakal mulia, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan yang kedua, tujuan institusional TI, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menempuh pendidikan di lembaga tertentu. Kualifikasi yang harus dicapai setelah menyelesaikan bidang studi tertentu, misalnya tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ini menggambarkan standar isi setiap mata pelajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran, kemampuan yang harus dimiliki setelah mempelajari materi dalam satu pertemuan, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan yang paling spesifik dan operasional ini adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah mempelajari materi dalam satu kali pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran inilah yang merangkum 3 domain perilaku menurut Bloom: kognitif,
pengetahuan, afektif, sikap, psikomotor, keterampilan. Slide ke-8 yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah elemen-elemen yang harus ada dan saling terkait serta mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Terdapat 4 komponen utama. Yang pertama, isi atau materi, yaitu pengalaman belajar yang harus dimiliki dalam proses pembelajaran. Ini adalah pengalaman yang belajar yang harus direncanakan, mencakup pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa. Ini harus relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu metode, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini berkaitan dengan strategi atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Metode harus variatif seperti diskusi, proyek, atau ceramah agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan dan mencapai sasaran yang direncanakan. Yang ketiga, evaluasi, yaitu menentukan nilai dan efektivitas pencapaian tujuan atau formatif dan sumatif. Komponen ini berfungsi untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu formatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk perbaikan. Yang kedua, sumatif, itu dilakukan di akhir periode untuk menentukan hasil atau nilai. Evaluasi juga menjadi umpan balik untuk memperbaikan kurikulum di masa depan. Dan yang keempat, sumber belajar, yaitu berbagai media dan alat mendukung proses pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk mempermudah proses belajar, seperti buku, alat peraga, media digital, atau bahkan lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketersediaan dan kualitas sumber belajar sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Kita lanjut ke slide ke-9, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia selalu bersifat dinamis dari era pasca kemerdekaan, yaitu 1947. Kurikulum sederhana fokus pada pembelajaran dasar. Yang kedua, 1968, yaitu lebih terstruktur dengan pendekatan sistematis. Dan yang ketiga, tahun 1948, yaitu pendekatan sistematis dan terpadu. Kita mulai ke era yang lebih fokus pada output, yaitu era kompetensi KPK tahun 2004. Fokus pada penguasaan kompetensi. Kurikulum ini berfokus pada penguasaan kompetensi peserta didik, bukan hanya penguasaan materi. Dan yang kedua, era otonomi sekolah KTSP tahun 2006. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Dan yang terakhir, kurikulum tahun 2013. Kurikulum yang masih digunakan menekankan 3 pilar utama. Yang pertama, pembelajaran tematik atau integrasi berbagai mata pelajaran. Yang kedua, penguatan karakter atau aspek spiritual, sosial, dan sikap. Dan yang ketiga, penggunaan pendekatan saintifik atau observasi, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan yang menuntut siswa aktif dan kreatif. Setiap perubahan ini adalah upaya penting pemerintah dalam menyesuaikan pendidikan agar relevan dengan tuntutan global yang menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai penutup, mari kita tarik satu garis besar kesimpulan dari pembahasan kita yang mendalam. Yaitu, kesimpulan dari manajemen kurikulum menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Manajemen ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian komponen kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama meliputi produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efisiensi, dan efektivitas yang bertujuan memastikan seluruh proses berjalan harmonis dan sesuai kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Demikianlah pemaparan materi mengenai kurikulum dalam manajemen pendidikan formal